Hai, aku Zalfa, mahasiswa Cambridge, dan di sini aku akan ngasih tahu kalian 5 hal yang mungkin gak kalian expect sebelum berkuliah di Cambridge. Penting banget untuk tahu 5 hal ini karena bayangin kalau kalian udah masuk Cambridge terus kalian datang ke sini, join college-nya, masuk universitasnya, tapi terus kalian gak tahu harus ngapain. Nah, these 5 things are very important for you if you want to go to Oxbridge. Pertama adalah etika. Di Cambridge ini kalian akan makan di tempat yang namanya hall. Ini adalah tempat makan yang besar, banquet modelnya, di mana kalian akan disajikan 3 course meals. Etiket itu banyak jenisnya, tapi di sini yang paling penting dan yang paling pertama akan dilihat dari kalian adalah etika makan. Don't worry kalau kalian gak familiar sama table manner-nya British, kalian bisa cari banyak resource-nya di YouTube. And I can even show you a little crash course tentang table manner-nya di British ini kayak gimana. First off, kalau makan itu akan ada beberapa jenis sendok, garpu, dan juga pisau. Kalau kalian gak bisa ingat sendok yang mana untuk apa atau garpu yang mana untuk apa, rule of thumb-nya satu, kalian mulai dengan alat makan yang ada di paling luar. Kalau makan ada garpu, ada pisau, nah kalian itu mulai dari yang luar. Kalau yang di atas itu untuk dessert, jangan disentuh kecuali kalau udah mau makan dessert. Jadi misal kalian di serve appetizer dulu, misal appetizernya salmon, nah kalian itu makan si salmonnya ini pakai garpu dan pakai pisau yang paling luar. Jadi jangan asal ambil dari dalam, tapi ambil yang paling luar. Itu aja yang perlu kalian ingat. Rule yang kedua adalah jangan sampai alat makan kalian berdenting. So kayak itu nggak diinginkan dan membuat kalian kelihatan rude, kelihatan gak sopan, dan mungkin kelihatan sedikit kampungan, which we don't want that, right? But ya, nggak usah ngerasa takut atau malu juga kalau baru pertama kali makan. Semua orang chill banget, dan kayak aku rasa nggak semua orang juga menggunakan table manner itu, but it would be a good idea if you have a good table manner. Lalu etika yang ketiga ketika makan adalah tentang garpu dan pisau, placementnya gimana. Jadi kalau kalian makan di Inggris itu main course-nya biasanya dimakan dengan garpu dan pisau. Meskipun makanannya misalkan kayak peas, mash, itu kalian tetap makan pakai garpu dan pisau biasanya. Aku ada garpu dan pisau untuk kesempatan ini. Kalau kalian nggak kidal, berarti kalian hold pisau itu di dominant hand, di tangan kanan, dan garpu itu di tangan kiri. Kalau stylenya British itu agak berbeda dengan stylenya Amerika. Kalau stylenya Amerika itu biasanya kalian cut dulu makanannya kayak gini, terus kalian taruh pisaunya, terus kalian ganti garpunya ke tangan kanan, terus kalian ambil makanannya, kalian makan. Itu style Amerika. Tapi kalau di British itu stylenya nggak usah naruh dulu garpu atau pisau. Jadi kalian tetap pakai garpu dan pisau sepanjang kalian makan. Kalian cut makanannya, terus kalian tusuk pakai garpu. Idealnya garpunya itu nggak dibalik. Jadi dari awal kalian tusuk sampai kalian masukin ke mulut, itu posisi pisaunya telungkup begini. Cut, 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 tusuk, makan. Cut, 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 tusuk, makan. Kalau ada makanan yang susah kayak misal peas, itu kalian gunain pisaunya agak kayak sendok. Jadi ini misalkan peas, kalian dorong pakai garpu kalian untuk tusuk dia, kalian makan. Kalian dorong, kalian makan. Pisau itu nggak boleh diangkat karena obviously takut ngekat ke mulut kan. Terus kalau misalkan kalian udah selesai makan, kalau kalian belum selesai makannya, itu bisa ditaruh kayak gini, posisi sendok dan garpunya. Kalau udah selesai kayak gini. Jadi nggak ada rule yang bilang kalau misalkan ditaruh kayak gini nggak suka kita, berarti kalau ditaruh kayak gini berarti enak. Nggak ada rule kayak gitu. Rule-nya cuman kalau ditaruh gini berarti kalian belum selesai makan, kalau ditaruh gini berarti kalian udah selesai makan. Kalau kalian makan, mulutnya itu gak boleh bunyi, gak boleh nyam-nyam-nyamnya, harus tertutup mulutnya dan gak mengeluarkan suara. Selain itu, kalau kalian makan roti, biasanya kalian bisa iris dulu rotinya, terus kasih mentega. Kalian cuman butuh pisau buat ngebuka, ngiris roti itu. Setelah itu kalian makan pakai tangan. Itu customnya. Jadi nggak dimakan pakai garpu dan pisau ya. Tetap makannya pakai tangan. Itu khusus untuk roti ya. Okay, so that covers basically etika makanan. Orang-orang British ini orang yang sangat menjunjung etika. Mereka sangat polite. Jadi kalau kalian bisa menunjukkan etika yang baik, kalian akan bisa diterima dengan baik juga di lingkungannya. Kedua adalah small talks. Ini masih bagian dari etika. Jadi kalau kalian udah nyampe sini, of course
I'm sure bahasa Inggris kalian pasti bagus. Cuman kalau kalian gak akrab dengan style komunikasi orang British, mungkin kalian akan kaget karena kalian akan sering banget disapa dengan how are you doing? How is it going? Nah, kalau kalian ditanya kayak gitu, apa kabar? Itu beda sama kita di Indo. Kalau kita di Indo misalnya ditanya apa kabar, kadang kita jawabkan, oh ya lagi nggak oke nih, lagi agak sakit nih. Never do that here. Kalian cuman bisa jawab good, very well, thank you, and you. Itu aja jawaban template-nya. Kalau kalian ngejelasin kalau kalian sakit, kalau kalian ngerasa nggak oke, itu dipandang sebagai terlalu banyak ngomong. Apalagi kalau kalian belum akrab sama orangnya. Jadi small talks kayak how are you doing, how is it going, itu bener-bener cuman politeness aja. Nggak ada maksud nanya beneran peduli sama kalian, tapi itu is a way just to open up a conversation. Persiapkan juga small talks lainnya kayak the weather, how is the weather, how was your day. Karena di sini weather itu kan berubah-ubah terus ya, antara cerah, hujan dan sebagainya. Jadi kalian bisa ngomongin itu. How was your day? Kalian ngapain aja? Pokoknya hal-hal yang impersonal, nggak nanyain tentang keluarga, tentang kehidupan pribadi lah intinya, apalagi sampai ke agama, kultur, etnis, nationality, itu dianggap kurang sopan. Jadi belajar small talks itu juga penting. Kalian harus membiasakan diri dengan ritme sosial yang kayak gitu, less kepo dan lebih sopan. Mereka bawaannya kayak gitu. Aku nggak bilang yang mana yang lebih baik style komunikasinya, aku cuman bilang itu adalah cara komunikasi orang Inggris. Kalau mereka marah atau kalau mereka nganggap kita salah, juga mereka biasanya nggak negur langsung. Misal kalian nyatet sesuatu nih, terus kayak catatan kalian itu berantakan gitu, dan misal tulisan kalian itu nggak bagus, mereka nggak akan bilang kayak, oh your handwriting is bad, tulisan tangan kalian jelek. Mereka nggak akan komen direct gitu. Itu bukan style British. Kalau style British mereka akan komen, oh, what a nice handwriting, tapi dengan cara yang ironis gitu cara mereka ngomongnya. Bukan mereka palsu, tapi polite. Sekali lagi, sosial di British itu very particular. Mereka orang-orang yang sangat polite. Jadi semua hal dalam kehidupan sosial mereka itu menjunjung yang pertama tadi, politeness. Ketiga, yang mungkin kalian akan kaget ketika sampai sini adalah Cambridge is a very Christian institution. Aku nggak bilang kayak gini untuk menimbulkan ketegangan antar agama ya. Maksudku karena aku udah masuk Cambridge, obviously aku harus sadar kalau ini institusi yang berbeda dengan agama yang aku anut. So that's not the point. Poinnya di sini adalah untuk mengenalkan kalian dengan budaya di Cambridge, dan budayanya itu banyak yang benar-benar bersumber dari akar Kristiani. Contohnya di setiap college itu setiap harinya, hampir setiap harinya selalu ada prayer. Jadi sore-sore kumpul, dengerin core, dengerin paduan suara, dan bahkan ada yang namanya event song. Itu kayak berdoa sore setiap minggu tuh sekali. Biasanya event song ini jadi atraksi untuk turis juga, dan semua orang apapun agamanya bisa hadir. Kayak di collegeku itu ada yang namanya chaplain, ada yang namanya chapel. Itu kita semua agama yang penting member college bisa menggunakan, tapi bukan menggunakan untuk ibadah ya, lebih menggunakan untuk curhat, untuk tempat kita ngomongin masalah kita. Itu bisa banget kita ngomong ke chaplain, dan selalu ada acara juga, selalu ada hot chocolate, kue, pokoknya banyak acara yang sumbernya itu dari chapel atau gereja kecil yang ada di setiap college. So it's a very very Christian institution. Aku gak bilang semua orang yang masuk ke Cambridge harus Kristen, enggak, tapi ada akar Kristiani yang kuat banget, dan itu muncul di dalam budaya college-nya. Contoh sederhananya aja, cara Cambridge namain semester itu berdasarkan holiday-nya Kristiani. Dari bulan Oktober sampai Desember itu namanya Michaelmas, kemudian ada Easter, Paskah, dan habis itu Lent. Itu semua berdasarkan kalender Kristiani. Aku rasa ini agak beda dengan Amerika, karena di Amerika lebih sekuler. Kalau di sini aku nggak tahu apakah orang-orang religius atau apakah orang-orang memang Kristiani, tapi at least secara kultur dan secara kebudayaan memang masih sangat Kristiani. I think
that's the beauty of it. Bukan berarti kalau kalian agama lain kalian ditelantarkan ya. Waktu Ramadan mereka ngasih aku kurma azwa, bahkan dari college itu ngasih aku kurma azwa, terus memfasilitasi aku untuk tarawih dengan memesenin aku taksi. Jadi jangan khawatir, apapun agama kalian, they will be very accommodating to you. Kalau mau minta makanan halal itu bisa request, jangan khawatir dan juga jangan jadi intoleran ya kalau kalian mau kesini. But you have to keep in mind that a lot of the culture dan kebiasaan-kebiasaan di sini memang sumbernya adalah sumber Kristiani. Ini cerita lucu, jadi semua anak Peterhouse itu akan dapat invitation untuk bacain part dari Alkitab di evening prayer. Aku juga dapat invitation fisik untuk bacain verse dari Samuel. Karena aku gak berkenan datang, akhirnya aku infoin mereka dan mereka langsung cariin pengganti untukku. So yeah, mereka gak memaksa apa-apa, it's just very funny. That's that. Yang keempat adalah aristokrasi. Cambridge ini universitas yang banyak isinya orang kaya dari seluruh dunia, baik Eropa, Amerika, Timur Tengah. Jadi selain orang-orang yang dapat scholarship, obviously mereka yang datang ke sini biasanya datang dari keluarga yang sangat-sangat berkecukupan. Jadi jangan kaget kalau kalian ngobrol sama orang terus tiba-tiba keluar, oh dia itu ternyata anaknya Duke siapa, Earl siapa, Viscount siapa, jadi orang bangsawan gitu. So don't be surprised kalau kalian tiba-tiba kenalan sama orang kayak gitu. Tipsku supaya kalian bisa membawa diri dengan lebih confident, itu kalian bisa ngobrolin jurusan kalian aja, disertasi kalian, hal yang sifatnya akademik. Karena kadang memang agak intimidating gitu. Contohnya kita tiba-tiba ngomong sama orang yang baru liburan lalu ke Saint Moritz, tempat yang mewah untuk ski, untuk naik kiat sama keluarganya. So it can be a little bit daunting, it can be a little bit dazzling because mereka itu berasal dari dunia yang rasanya jauh banget gitu kan. Kita kaget ya, orang ternyata ada loh yang sama keluarganya pesiar dengan kapal pesiar pribadi mereka gitu, dan kita ada di ruangan yang sama ngobrol dengan mereka. So nggak perlu minder, tapi juga menurutku untuk lebih aman, kalian bisa always circle back conversationnya ke ranah yang kalian nyaman, misal pelajaran, disertasi kalian. Kalau kalian gak mau engage dalam obrolan yang sifatnya lebih unfamiliar, misal ngebahas ski trip tapi kalian belum pernah ski, aku gak menyarankan kalian untuk sok tahu. Kalau kalian gak pernah mengalami itu dan kalian gak pernah merasakan itu, ya menurutku gak perlu sok tahu atau sok ikut-ikutan gitu, kayak oh skiing kayak gini-gini. Kalau kalian gak tahu ya just nod and smile dan engage ketika kalian emang ngerti topiknya apa. Itu adalah advice-ku. Terakhir, Cambridge adalah institusi yang British banget. Jadi dia, more importantly over everything, they are a very British institution, sangat English budayanya. Contohnya kayak tea time, tadi yang udah aku bilang event song, itu kan budaya Anglikan Inggris ya. Jadi mungkin kalian bisa mengakrabkan diri dulu gitu dengan budaya Inggris ini sebelum kalian berangkat ke sini, karena kalian akan bisa lebih better menikmati pengalaman kalian di sini dan better lebih assimilate gitu, terasimilasi sama teman-teman dan environment baru kalian di Cambridge ini. Jadi budaya kayak tadi makan, etika makan, tea time itu makan scones, makan English breakfast, yang kayak gitu-gitu mungkin kalian bisa lebih mengenalkan diri dulu. Kalau mereka itu strong tea culture-nya, culture minum tehnya, terus mereka itu orangnya suka jalan kaki, mereka juga suka naik kereta, hal kayak gitu yang sifatnya kultural yang sangat Inggris. Kayak banyak area pedesaan di Inggris itu hampir semuanya adalah green belt, areanya itu area ruang terbuka hijau yang dijaga. Itu almost more than 50% England itu green belt. Jadi kalian kalau suka pemandangan, suka nature, bisa banget jalan sendiri atau jalan sama temen-temen untuk hiking aja, keliling-keliling, melihat pemandangan, terus menikmati teh gitu. Yang kayak gitu-gitu menurutku penting untuk getting to know it better sebelum pergi ke sini, supaya kalian bisa set ekspektasi kalian dan supaya kalian bisa menikmati pengalaman dan experience ini to the max. Itu adalah saranku.
So, itu adalah 5 hal mengejutkan yang bisa kalian persiapkan dulu, bisa kalian cari tahu dulu sebelum berangkat ke Oxbridge, terutama ke Cambridge. I hope you find my video interesting. I hope you find it informative. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini for more content and more videos. And see you guys on the next one. Bye!